Ayu Lestari Ika Sarasa Putri as the Master of Ceremony. Isna Rizkiatul Iza as Computer Operator. Indira Nashwalita Rifa Azhara and Lauren Zaria Brolti as the Abstract Reader. Keisha Rinda Aurora Kayla Ramadhani Rashid and Latifah Nurul Fadila as Notator. Putri Sasriya Vinata Zahra Septia Rizki and Kayla Iskar Surita as Facilitator. Kami dari Rumpun PAI Putri akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Masjid Haji Bayumi Wahab sebagai Destinasi Wisata Religi Ogan Ilir. Waktu berbuka ditandai betul, saatnya berbuka hilangkan kelaparan. Hadirin mantap-mantaplah duduk, Rumpun PAI siapkan pemaparan. Al-Karna bi'insani yakni kiraatil nabzatu muhtazaratun min uhtina Indira Nashwalita Diva Azhara wa Lorenza Bihamti falyatafaddal alaihi mashkura. Abstrak, optimalisasi pelayanan Masjid Haji Bayumi Wahab sebagai destinasi wisata religi Ogan Ilir. Guru pembimbing Suhaibah SPDI. Penelitian ini menggambarkan upaya Masjid Haji Bayumi Wahab dalam mengoptimalisasikan perannya sebagai destinasi wisata religi Ogan Ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha optimalisasi Masjid Haji Bayumi Wahab sebagai destinasi wisata religi Ogan Ilir dan faktor pendorong dan penghambat terjadinya optimalisasi Masjid Haji Bayumi Wahab sebagai destinasi wisata religi Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah upaya Masjid Haji Bayumi Wahab dalam mengoptimalisasikannya kini. Pemeliharaan kebersihan yang baik, sistem keamanan yang baik, pemeliharaan keindahan taman yang terawat, pemeliharaan fasilitas masjid yang baik. Kata kunci, optimalisasi pelayanan masjid wisata religi. Title: Organizing the service of the Haji Bayumi Wahab Mosque as a tourist destination for Ogan Ilir. Supervisor: Suhaibah SPDI. The study describes the efforts of the Haji Bayumi Wahab Mosque in optimizing its role as a religious tourist destination for Ogan Ilir. The purpose of the study was to determine the optimization efforts of the Haji Bayumi Wahab Mosque as a religious tourist destination of Ogan Ilir. The driving and contributing factor for optimizing the Haji Bayumi Wahab Mosque as a religious tourist destination of Ogan Ilir. The result method used is interview, observation, and documentation. The results of this study are the effort made by Haji Bayumi Wahab Mosque in optimizing the maintenance of the hygiene, a good security system, maintaining the beauty of a well-maintained garden, and maintaining good mosque facilities. Keywords: optimization, service, mosque, religious tourism. Nabzatun muhtasaratun unwanul waraqatil ilmiyah tahsinul hidmati Masjid Haji Bayumi Wahab kawijhati siyahiyati li Ogan Ilir. Al-Muallimul Musyrif Suhaibah SPDI. Tasifu hadhihi dirasati juhudi Masjid Haji Bayumi Wahab fi tahsinu daurihi kawijhati siyahiyati li Ogan Ilir. Kana ghardu min hadhihi dirasati wa tahadidul juhudi musalla li Masjid Haji Bayumi Wahab kawijhati siyahiyati diniyati li Ogan Ilir. Wal awamilu dufiatu musbatatu lil hasnani Masjid Haji Bayumi Wahab kawijhati siyahiyati diniyati li Ogan Ilir. Tariqatul bahsil muqaddimah wal malahadatu wat taufiq. Nata'iju hadhihi dirasati huwa tahadidul juhudi li Masjid Haji Bayumi Wahab. Al kalimatul muqaddimah
Masjid As-Sayaratud Diniyah. Is presented by Professor Sri Latinata Zara Septiaristi and Kayla Eskar Shavita. Time is up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we would like to presentation our result of this study. Chapter 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masjid sebagai destinasi wisata religi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengunjung, baik untuk aktivitas sholat maupun berwisata. Jenis wisata religi yang potensial untuk dikembangkan di Sumatera Selatan itu cukup banyak. Salah satunya adalah potensi wisata religi yang ada di Ogan Ilir, berupa masjid yang mewah dan megah. Salah satu ikon masjid wisata religi yang ada di Ogan Ilir yakni Masjid Haji Bayum Wahab yang berada di Desa Tanjung Sejarah, Kecamatan Indralaya. B. Rumusan masalah. Apa saja usaha yang Masjid Haji Bayum Wahab lakukan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada para pengunjung sebagai destinasi wisata Ogan Ilir? Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat terjadinya optimalisasi pelayanan kepada para pengunjung Masjid Haji Bayum Wahab sebagai destinasi wisata Ogan Ilir? C. Batasan masalah. Masjid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masjid Haji Bayum Wahab yang berada di Desa Tanjung Sejarah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Wisata religi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wisata religius untuk umat Islam. D. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan oleh Masjid Haji Bayum Wahab sebagai destinasi wisata Ogan Ilir. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja terjadinya optimalisasi pelayanan kepada para pengunjung Masjid Haji Bayum Wahab sebagai destinasi wisata Ogan Ilir. Manfaat penelitian. Manfaat ini dirasakan oleh siswa SMP ITRU, guru SMP ITRU, SMP ITRU, masyarakat sekitar Masjid Haji Bayum Wahab, dan Masjid Haji Bayum Wahab. Chapter 2. Kajian pustaka. Pengertian optimalisasi. Optimalisasi adalah suatu proses melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana mencapai tujuan optimal. Pengertian masjid. Masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat Islam. Kriteria pelayanan masjid. Menurut Adeline Sinaga tahun 2015, tiga peringkat kriteria masjid ideal tertinggi menurut beberapa responden dalam penelitiannya, yakni kenyamanan, kebersihan, dan fasilitas pendukung. Pengertian wisata religi. Secara substansial, wisata religi adalah perjalanan keagamaan yang ditujukan untuk memenuhi aspek spiritual, seperti mengunjungi masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, dan berziarah. Chapter 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2020 dan dilaksanakan di Masjid Haji Bayum Wahab. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi, dan 4. Studi pustaka. Teknik analisis data. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat uraian dari hasil wawancara. Chapter 4. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Profil singkat tentang Masjid Haji Bayum Wahab. Masjid Haji Bayum Wahab dibangun pada tahun 2007 dan diresmikan pada tahun 2011. Nama pendiri masjid ini yakni Pak Rosian Nur Bayumi. 2. Arsitektur desain masjid. Seni arsitektur masjid ini berpadu antara desain Eropa dan desain Timur Tengah. Kemudian, adapun testimoni pengunjung berdasarkan ulasan Google, maka Masjid Haji Bayum Wahab mendapatkan nilai 4,5 dari 5 dalam pelayanan, kebersihan, keamanan, keindahan, kemudian fasilitas, dan keamanan. Kemudian, adapun 5 upaya yang telah Masjid Haji Bayum Wahab lakukan dalam optimalisasi pelayanan, yakni 1. Optimalisasi dalam
menjaga keamanan, 2. Optimalisasi dalam menjaga kebersihan, 3. Optimalisasi dalam menjaga keindahan, 4. Optimalisasi dalam menjaga kenyamanan, 5. Optimalisasi dalam menjaga fasilitas masjid. Chapter 5. Penutup. Kesimpulan. Upaya optimal yang telah dilakukan oleh pihak pengelola dalam menjaga keindahan, kebersihan, keamanan, dan fasilitas masjid sudah cukup optimal. Faktor pendukung dalam upaya optimal adalah kemampuan dan kemauan pihak pengelola. Faktor penghambat dalam upaya optimalisasi adalah tidak adanya struktur masjid dan remaja masjid. Saran, hendaknya pengunjung masjid tidak hanya berwisata, tetapi juga menunaikan ibadah sholat, menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan fasilitas masjid. Hendaknya pihak pengelola masjid membuat struktur pengurus masjid dan menambah program-program masjid. I think that's all for us. Sorry for our mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk jempol. Bagus. Demikian presentasi dari kami. Selebihnya saya kembalikan ke Ustaz Satu. Terima gaji. Baik ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada dua dewan juri kita. Yang pertama kami berikan kesempatan luas-luasnya kepada Ibu Nyayu. Kepada Ibu Nyayu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adik-adik. Alhamdulillah. Adik-adik kelompok PAI Putri ya, Pendidikan Agama Islam. Penelitiannya kapan? Oke, langsung ya, mohon izin Ibu Mimi dan adik-adik. Kapan penelitiannya? Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nyayu yang telah memberikan pertanyaan. Kalau kami turun ke lapangan, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi, itu kami lakukan 1 hari pada tanggal 25 Januari 2022. Sedangkan untuk penelitian kajian pustaka dan bab lainnya, itu kami laksanakan sampai hari presentasi, yakni tanggal 16 Februari. Hari ini Bu masih penelitian? Sampai tanggal 12 Januari 2022. Untuk pengumpulan data penunjang mungkin ya saya katakan. Ya, baik. Berarti yang intinya kalian lakukan di bulan Januari yang lalu gitu kan, dan ini tinggal sisa-sisa untuk membuat laporan atau bahkan membuat tulisan. Baik. Sekedar mau nanya dulu, masjid ideal itu masjid yang seperti apa sih menurut kalian? Yang pasti, sebelumnya terima kasih kepada Unda yang telah memberikan pertanyaan. Menurut kami masjid ideal itu adalah masjid yang nomor 1 adalah kebersihan, kemudian adalah fasilitas seperti kipas dan lain-lain, kemudian yang ketiga itu adalah kenyamanan. Itu ideal menurut kalian? Apakah si masjid Bayumi ini bisa dikatakan ideal? Sudah cukup? Cukup. Sudah. Dengan tidak melihat sarana atau bahkan tampilannya? Atau memang sudah ideal menurut kalian? Cukup atau sudah? Sudah cukup ideal. Sudah cukup ideal. Baik. Lagi-lagi, mengapa? Kalau kalian mengatakan itu masih ideal, saya pikir di daerah sini ya itu agak terlalu jauh nggak sih Masjid Bayumi itu? Oh, dekat ya. Itu masjid yang terdekat dan yang agak lebih mendingan itu. Kenapa sih? Apakah hanya masjid itu yang lebih mempunyai daya arsitektur yang menarik,
sehingga kalian jadikan itu penelitian, atau adakah pembanding yang lain sehingga baru bisa dijadikan penelitian? Menurut kami, Masjid Haji Bayumi Wahab ini mempunyai potensi daya tarik wisata. Kemudian sesuai dengan kepaduan dengan yakni kearifan lokal Ogan Ilir, Masjid Haji Bayumi Wahab ini merupakan salah satu ikon Ogan Ilir. Kemudian kenapa di Masjid Haji Bayumi Wahab? Karena juga sudah disediakan oleh panitia. Oh, intinya udah ditentuin gitu ya. Oh, berarti kalian nggak bisa memilih yang lain. Oh, gini deh. Nah, kalau alasan seperti itu nggak ilmiah. Kenapa? Karena kita memang boleh mendapatkan suatu tema. Tapi ketika tema itu atau bahkan suatu objek sudah ditentukan, tentu ada alasan lain yang melatar belakangi yang menjadi landasan ilmiah kalian. Mohon untuk tidak menyampaikan hal di luar ini, gitu loh. Yang seperti itu mohon disikratkan saja tulisannya. Tapi alasan ilmiah kayak penting kenapa? Oh, satu, mungkin daya tariknya karena segi arsitekturnya kalau ditampilkan atau bahkan dibandingkan dengan kearifan lokal dia enggak saya pikir ya, karena kalian pun sudah menyatakan arsiteknya sudah lebih kepada Eropa dan Timur Tengah. Di mana letak kearifan lokalnya Ogan Ilir kalau dikaitkan dengan seperti itu. Terus juga lainnya lagi yang hal yang melatar belakangi lagi, kenapa sih kayak itu? Kalau balik kepada hal hanya bentuk idealnya, hanya bentuk lain-lainnya, saya pikir banyak yang masjid-masjid lain yang memang segi original Ogan Ilirnya ada ketimbang yang sudah perpaduan Eropa dan Timur Tengah. Ya kan? Mungkin memang lebih menarik. Tapi ketika kalau kita balik kepada tema kearifan lokal, coba pertimbangkan kembali. Walaupun itu jadikan wisata religi, karena memang udah banyak lah, udah bagus tempatnya, wajar jadi wisata religi. Tapi coba melihat religi dalam segi yang berbeda. Mungkin Ogan Ilir punya kayak gitu. Mungkin punya wisata religi juga yang sifatnya atau bahkan apa yang belum dikembangkan. Nah itulah coba untuk dijadikan hal yang menarik atau bahkan ya tempat itu boleh lo diviralkan atau bahkan diangkat menjadi penelitian. Dan lagi saya melihat lagi dari segi penelitian deskriptif yang memang sepertinya saya tanpa membaca pun saya bisa tahu. Kenapa? Karena saya berbicara dengan gambar. Ya, ketika kita lihat pada bagian hasil penelitian pembahasan, profil singkat ada, bahkan ada gambar lagi, di bagian ini ada gambar lagi, sehingga kalau saya lihat tingkat perbandingan gambar dan teks itu ya akan lebih banyak gambar yang bercerita ketimbang teksnya. Mungkin bisa diminimalisir, boleh kok, sangat boleh untuk gambar, tapi dengan tidak setiap bagian ini boleh. Dan kalaupun ada lebih baiknya lagi, gambar mungkin hanya sebagai penunjang, sisanya mungkin bisa di lampiran, sehingga kami bisa membaca teksnya lebih mendalam. Kalau seperti ini saya cukup membaca gambarnya saja, udah tahu gambarnya walaupun belum begitu jelas. Dan lagi untuk peletakan halaman dan gambar mohon disesuaikan, karena ketika saya membaca gambar dengan daftar yang ada di halaman depan ternyata tidak sesuai, halaman ini di ini, halaman ini yang ini. Nah, itu mungkin bisa diberikan kembali. Wawancaranya ini ya, wawancara ada orang yang ditemui atau seperti apa? Kami mewawancarai pengurus masjid, petugas keamanan, petugas kebersihan masjid. Ada tiga orang kan? Pengurus, petugas, keamanan. petugas keamanan itu ya, berarti 2 orang gitu ya? Tiga orang, baik. Nih, kita berbicara pada metode. Ketika kita sudah membatasi, kita hanya ketemu dengan orang-orang tersebut. Berarti si sumber, intinya sumber nggak ya? Sumber yang kalian jadikan sumber data di sini bisa kalian tampilkan, bukan hanya wawancara berdasarkan KBBI, wawancara berdasarkan ini.
ya itu hanya sebagai pendukung, tapi ketika siapa yang kalian wawancarai itu juga perlu kalian tampilkan, sehingga kami bukan membaca pengertian-pengertian okupasi adalah dan sebagainya, tidak, tapi apa yang menjadi dokumentasinya, apa yang menjadi waktu penelitiannya, observasinya kapan, atau bahkan waktu memilih datanya kapan sampai kapan, sehingga akan lebih jelas tuh. Dan mungkin lebih lanjut ada saya tuliskan, mungkin ya, cukup untuk masalah waktu. Terima kasih. Oke, mungkin lanjut ya. Masya Allah, cantik-cantik semua yang ada di depan. Itu bajunya. Jadi penasaran, Ustaz. Gavisnya punya sendiri ya, Masya Allah. Sengaja memesan, memang sudah punya ya. Luar biasa. Ya ini yang namanya maksudnya cinta Indonesia, luar biasa. Maksudnya batiknya cantik banget gitu. Apalagi yang nampil juga cantik-cantik. Oke. Ya untuk rumpun pai. Nah tadi sama seperti yang ditanyakan oleh ibunya Ayu tadi ya. Kenapa sih Mulinya ke Masjid Bayumi Wahab? Dan walaupun Umi sebenarnya sudah tahu kenapa. Karena memang ya yang kalian bilang ikonnya ya, ikonnya Kabupaten Ogan Ilir ya. Tapi apakah ikon maksudnya ikonnya masjid itu berdasarkan apa sih? Kalau kita lihat Masjid Bayumi Wahab ini menjadi ikon karena memang mungkin arsitekturnya ya tadi ya. Kemudian areal parkiran atau tamannya yang luas yang mungkin masjid yang lain tidak punya, atau fasilitas-fasilitas yang sudah kalian sebutkan. Nah, tapi urgensi atau pentingnya tadi masjid ideal itu sebenarnya seperti apa sih, itu yang ditanyakan ya. Yang tadi oleh Ibunya Yu. Sebenarnya yang kalian buat optimalisasi pelayanan Masjid Bayumi Wahab sebagai destinasi wisata religi. Umi tanya dulu, wisata religi itu maksudnya apa sih? Wisata religi. Umi atas pertanyaannya. Secara substansial, wisata religi adalah perjalanan keagamaan yang ditujukan untuk memenuhi aspek spiritual, seperti mengunjungi masjid, mengenal bangunan bersejarah yang bernilai religi, berziarah, dan sebagainya. Oke, jadi maksudnya objek wisatanya berupa pusat keagamaan, masjid ya. Kemudian tujuannya apa? Wisata religi itu tujuannya untuk apa sih? Hanya berkunjung aja, tahu tempatnya gitu, foto-foto, terus apa yang didapat dari wisata religi itu? Mungkin yang bisa kita pahami. Jadi bagaimana nanti bentuk pelayanan Masjid Bayumi Wahab terhadap destinasi wisata religi. Jadi kita harus paham dulu, oke, wisata religi mungkin yang tadi berkunjung ke objek wisata, di mana objek wisata itu merupakan pusat keagamaan ya, salah satunya masjid. Nah, maksudnya dari berkunjung itu apakah ada sesuatu yang beda ketimbang kita hanya sekedar objek wisata ke tempat yang lain? Apa tujuan dari wisata religi itu apa sih? Kepada Ibu Fitri yang telah memberikan pertanyaan, tujuan berwisata religi itu adalah untuk memenuhi aspek spiritual. Hasrat spiritual, maksudnya ini kayak gimana ya? Bisa dijelaskan lagi? Hasrat spiritual, hasrat keinginan. Bagaimana? Aspek spiritual. Oke, bisa dicontohkan secara konkret nggak? Misalnya apa gitu? Spiritualnya itu yang mananya maksudnya? Apa setelah mengunjungi masjid kita langsung pokoknya aku mau ke masjid yang tadinya jarang ke masjid misalnya. Jadi sering ke masjid karena melihat Masjid Bayumi. Nah, mungkin itu dapat ya. Yang seperti apa?
atau yang lain bisa membantu ya. Jadi yang vokalnya bukan 1-2 orang aja supaya benar bisa kekompakan timnya terlihat. Oke, mungkin karena mempersingkat waktu ya, sebenarnya ada di makalah kalian halaman 8. Umi hanya, menguji boleh ya Mi ya? Menguji gitu ya. Menguji sebenarnya mereka benar-benar membaca secara keseluruhan makalah mereka atau enggak gitu. Entah mungkin terlupa aja ya. Di halaman 8 itu ada katanya wisata religi merupakan sebuah perjalanan untuk memperoleh pengalaman dan pelajaran atau ibroh. Nah, kenapa Umi maksudnya mempertanyakan hal ini? Karena memang yang kita tahu Masjid Baiyumi Wahab ya sebagai warga Ogan Ilir yang banyak datang ke sana itu mungkin ya lebih ke wisatanya aja, tapi wisata religinya wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena kalau dalam jumlah jamaah yang hadir misalnya dalam setiap sholat 5 waktu terdata berapa banyak? Kebanyakan dari orang luar. Oke, jadi maksudnya nggak sengaja ya? Sengaja atau tidak datang ke Masjid Baiyumi itu? Hah? Biasanya kalau yang dari jalan ke Palembang itu sering. Oke, karena memang sudah masuk waktu sholat itu mampir ya untuk sholat. Nah, bagaimana dengan masyarakat Ogan Ilirnya? Masyarakat Ogan ini kan letaknya di Ogan Ilir dan harusnya keberadaan peran dari Masjid Baiyumi ini dirasakan oleh masyarakat Ogan Ilir pada khususnya, maksudnya yang ada di sekitar ya, yang di sekitar maksudnya. Nah, apakah masyarakat di sekitar merasakan gitu peranan masjid? Terima kasih kepada yang telah memberikan pertanyaan. Kalau dari untuk masyarakat sekitar itu memang belum ada kesadaran. Dia itu ramenya pada saat-saat tertentu, ketika hari raya, ketika pengajian, kemudian di marhabah, jadi emang dari masyarakat sekitar itu belum ada kesadarannya. Oke, jadi secara general sama seperti yang kalian sampaikan mungkin di latar belakang ya, fungsi masjid itu hanya baru sebagai tempat oke lah sholat ya, itu pun tidak misalnya setiap sholat 5 waktu penuh dengan jamaah gitu ya, hanya pada saat-saat tertentu saja, dan itu sebagian besar masjid yang ada di Indonesia. Nah, ternyata termasuk Baiyumi Wahab juga ya. Dan kalau ya kita sendiri merasakan bahwa Baiyumi Wahab ini banyak didatangi karena memang tadi ingin sekedar foto-foto mungkin ya, oke lah sholat, cuman memang paling sholatnya cuma berapa menit, tapi sisa waktu yang lainnya ngobrol di situ ya, menikmati pemandangan alam yang ada di sekitar dan seterusnya. Nah, ini tadi yang ditanyakan sebenarnya, ini poin wisata religinya jadi dapat nggak sih? Wisata religinya dapat nggak yang menurut kalian tadi yang kalian buat? Kalau wisata religi itu harusnya dapat ibrohnya. Nah, apakah ada pelajaran dari kunjungan ke Masjid Baiyumi Wahab ini? Oke, mungkin kalau bisa disimpulkan belum ada ya, belum ada ibaratnya benar-benar tujuan dari, maksudnya
tercapainya maksud wisata religi. Yang dimaksud dengan wisata religi itu benar-benar belum dapat ininya. Oke, jadi hanya sebagai destinasi wisata secara umum aja gitu ya. Oke. Nah, dan judul kalian optimalisasi pelayanan, dan Umi melihat isi dari makalah kalian, pelayanan di sini berarti berupa pelayanan fisik ya. Fisik ya. Jadi dari bangunan yang bagus, yang cantik, kemudian pemandangan dan seterusnya. Tapi pelayanan dengan peningkatan spiritual, makanya tadi Umi kaitkan dengan wisata religi, harusnya kan ada ibroh pengalaman yang bisa untuk meningkatkan spiritual kita. Tapi yang didapatkan apa? Ada nggak dari Masjid Bayumi? Apakah ada? Oke, Umi tanyakan kembali walaupun di makalah kalian sebenarnya sudah ada. Umi ingin jawaban langsung dari kalian. Sebelumnya terima kasih kepada Umi Fitri yang telah memberikan pertanyaan. Sebenarnya Masjid Haji Bayumi Wahab ini kurangnya program-program. Jadi kayak remaja masjid itu nggak ada. Jadi memang tidak kebanyakan seperti masjid yang pada umumnya yang harusnya punya pengurus masjid ya, punya program mingguan misalnya setiap pengajian setiap hari, bahkan mungkin harusnya ada pengajian walaupun dalam bentuk yang berbeda atau pemateri pembahasan yang berbeda gitu ya. Nah ini yang tadi Umi tekankan, ternyata Masjid Bayumi ini lebih fokusnya kepada wisata aja ya, bukan wisata religi. Oke. Sebenarnya sudah kalian tuliskan sih di saran juga, jadi kalian memberikan saran yang bagus. Mudah-mudahan pengurus masjidnya ya terutama menyadari bahwa sebenarnya yang keberkahan ketika mereka untuk memutuskan untuk membuat suatu masjid yang luar biasa, yang indah, tetapi harus kebermanfaatannya yang itu lebih terasa. Harusnya ya, bukan cuma sekedar dikunjungi untuk ngambil spot foto aja gitu ya. Oke. Kemudian dalam pengetikan ada yang kebalik ya. Kalau di PowerPoint-nya tadi urutannya benar, tapi di makalah kalian salah. Rumusan masalah dengan batasan masalah halaman 4. Harusnya batasan masalah dulu baru rumusan masalah, gitu ya. Coba dicek, mungkin itu sekedar kebalik aja ya. Tapi di PowerPoint-nya tadi benar. Oke, kemudian pengetikan halaman juga diperhatikan. Nah, kemudian ada beberapa yang mengutip dari bahasa, kalau bahasa Inggrisnya udah bagus di italik ya. Tapi ada bahasa Arab yang tadi Umi sampaikan, bahasa asing apapun itu kalau mau dimasukkan harus di italik, dimiringkan. Nah, di halaman 17 ini sangat-sangat aneh kalau Umi lihat ya. Hasil wawancara. Kemudian pertanyaan berikut juga jawabannya ada di pembahasan. Jadi kalian memang membuatnya dalam bentuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan itu enggak ilmiah, maksudnya enggak seperti itu gitu. Kalaupun kalian mau tampilkan itu hanya sebagai lampiran aja. Jadi yang kalian bahas itu dalam bagaimana cara pengungkapan kalian dengan menggunakan kalimat sendiri ya, hasil dari rangkuman semua wawancara itu. Ya harusnya seperti itu. Nah tadi jadi pembahasannya kurang ya, maksudnya dari kata Ibu Yayu, kami ini membaca gambar karena memang penjelasan secara kalimatnya belum dapat ya. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumedin. Baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dewan Juri. Ya. Coba nanti waktu Dewan Juri menyampaikan masukan, tolong yang kelas kelas 7 ya, terutama kelas 7 ikut memperhatikan juga. Jadi ini ayun-ayunnya nanti tahun depan kalian, giliran kalian. Jadi sudah tahu slow-nya kalau bahasa Palembang tuh ya. Sudah tahu nanti bakalan aku nanti jadi itu, aku nanti jadi itu. Kalau presentasi itu aku seperti ini. Jadi ada pembelajaran di sini. Ini gunanya yang kelas 7 diikutkan di sini supaya belajar next time next agenda. Misalnya kalian ada kegiatan seperti ini lagi, dan pasti ada sama di SMPIT ini wajib, itu bisa dapat pembelajaran dari sini. Nah, seperti itu. Oke?
karena waktu silakan Ustaz kembalikan ke pembawa acara dari rumpun PAI, silakan. Terima kasih kepada Bu Yayu dan Bu Fitri yang telah memberikan masukan. Semoga kami bisa lebih baik lagi dengan bimbingan Ibu dan Guru.